Keesokan harinya aku memesan ketoprak ekstra pedas, aku sampai menambah Rp5.000 untuk membayar rawit lebih yang digunakan oleh si mamang ketoprak. Aku menghidangkan ketoprak dan susu almond di meja Bagas, aku akan berpura-pura bodoh saat nanti Bagas kepedesan memakan ketoprak ini. Bagas datang ke kantor sekitar jam 10 pagi, lumayan ada peningkatan daripada kemarin, batinku. Pedes banget ketopraknya, Bagas menegak air putih. Masih pedesan omongan bapak, ucapku. Kamu bilang apa? Tanya Bagas. Itu saya padahal bilang ke mamangnya pedesnya sedang kok, Pak, dustaku. Enak sih sebenarnya. Kamu tahu dari mana kalau saya suka pedes? Tanya Bagas semangat menyuapkan ketoprak ke dalam mulutnya. Tuh orang gila, padahal rawit yang aku masukkan sangat banyak tadi. Aku sedikit khawatir jika dia sakit perut jika menghabiskan ketoprak itu. Lita, kok ngelamun? Tanya Bagas. Enggak pak, kalau kepedesan saya ganti baru pak. Nanti bapak sakit perut, tawarku. Pedesnya pas kok, ucap Bagas. Itu muka bapak merah, lirihku. Kapan lagi saya bisa makan pedas? Kalau ayah atau ibu tahu pasti ngamuk. Kalau saya sakit perut kan tinggal nyalahin kamu, ucapnya tanpa dosa. Buru-buru aku mengambil piring ketoprak dan membawanya kabur. Hei mau kemana? Aku baru makan 3 suap, teriak Bagas. Aku membuang ketoprak pedas ke tempat sampah, dan membeli ketoprak yang baru dengan pedas normal. Gue niat ngejailin kok jadi gue yang dikerjain, kesalku. Setelah mendapatkan ketoprak yang baru, aku menyerahkannya pada Bagas. Silahkan dimakan, Pak, ucapku. Bagas menyuapkan potongan besar tahu dan bihun ke dalam mulutnya. Yah, ini mah pedesnya cemen, ucap Bagas sambil mengunyah. Pak, abis makan ini saya udah bikin laporan mengenai vendor kemarin. Sisanya tinggal Bapak putuskan saja, vendor mana yang sebaiknya akan kita pilih, ucapku sambil meletakkan sebuah dokumen di meja Bagas. Tandain vendor mana yang menurut kamu baik, abis itu simpen lagi di sini, perintah Bagas. Itu tugas Bapak, ucapku. Saya gak nyuruh kamu mutusin kok, cuman minta pendapat kamu aja, ucap Bagas santai. Aku mengambil kembali dokumen yang sudah aku letakkan, lalu kembali ke mejaku. Lita, makan siang ini saya mau kambing guling, pinta Bagas. Pak, ketoprak aja belum habis, udah request makan siang aja, cibirku. Suka-suka saya dong, ucap Bagas santai. Nanti siang Pak Johan ngajak makan siang bareng, ucapku. Oh gitu, udah beres belum nandainnya? Tanya Bagas. Pak, saya baru aja ini duduk kesalku. Dilelet, komentar Bagas. Besok-besok kayaknya jadi deh beli sianida, batinku. Saat jam makan siang, aku tidak ikut makan siang bersama Pak Johan dan Bagas. Masih banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Ada 2 kontrak kerja sama yang harus aku diskusikan dengan tim legal. Juga 4 meeting yang belum aku susun laporan hasil meetingnya. Riri mengantarkan roti dan susu rasa strawberry saat aku bilang aku tidak ikut makan siang. Dia sangat tahu aku sedang banyak pekerjaan dan dia khawatir jika aku melewatkan makan siang. Sekitar jam 2 siang, Bagas masuk ke dalam ruangan. Lita, ayah bilang si vendor yang udah ditandai ini harus diselidiki lebih lanjut. Baiknya ditemuin satu-satu, ucap Bagas. Nanti saya jadwalkan pertemuan dengan mereka, ucapku. Kamu aja ya yang nemuin mereka, saya malas, ucapnya tanpa beban. Pak, jika hanya seorang sekretaris yang menemui mereka, mereka akan merasa bahwa kita tidak serius dengan kerjasama ini, komentarku. Ya itu kamu yang harus mikir. Gimana caranya mereka gak ngerasa kayak gitu, ucapnya. Aku aja yang jadi anaknya Pak Johan, selorohku, ide bagus, kekehnya. Ingin sekali aku menjambak rambut Bagas, kenapa Pak Johan harus punya anak modelan kayak gini? Jeritku dalam hati. Oh iya,
Ini saya bawain kamu makan siang, kayaknya kamu lagi sibuk. Saya bos yang baik kan? Bagas memberikan kotak makan. Baik dari Hong Kong. Cicitku. Apa? Tanya Bagas. Gak diracunkan Pak. Selidikku. Ngapain saya ngeracunin kamu? Entar siapa yang ngerjain kerjaan saya? Ucapnya polos. Kali aja Bapak balas dendam sama saya. Cibirku. Saya bukan orang pendendam. Selorohnya. Kalau bukan pendendam, ini Bapak dari kemarin ngapain saya? Ucapku penuh emosi. Iya, kalau kesalahannya gede, saya dendamlah. Bagas meninggalkanku dan masuk ke dalam kamar. Aku mengacak rambutku, si bos kampret pasti lagi asik-asikan main game di sana, di saat aku harus mengerjakan banyak sekali pekerjaan. Aku harus menemukan cara agar dia setidaknya belajar tentang perusahaan ini. Asteris. Jam 5 tepat Bagas sudah siap-siap untuk pulang. Lita, besok saya mau sarapan sushi, pintanya. Bapak besok datang jam berapa? Tanyaku. Jam 8, ayah ngajak ketemu temennya jam 9-an, jawab Bagas. Pak, jam segitu mana ada yang jualan sushi? Protesku. Itu urusan kamu, Bagas pergi meninggalkanku. Aku menghentak-hentakkan kaki untuk sedikit menyalurkan kekesalanku, apa dia benar Bagas yang aku temui 6 tahun lalu? Seingatku Bagas adalah anak yang baik hati, polos dan mudah memaafkan, tapi sekarang, Bagas sudah berbeda 180 derajat. Aku putuskan untuk pulang jam 7 malam, walaupun pekerjaanku masih menggunung. Aku harus berbelanja untuk membuat sushi, jika besok aku tidak bisa menemukan toko sushi yang sudah buka, setidaknya ini adalah plan B agar terbebas dari nyinyiran Bagas. Tumben banget lu belanja di tengah bulan. Tanya Riri. Bos rese pengen nyarap sushi, jawabku. Hah. Waduh ada-ada aja tuh si bos, kekeh Riri. Sarap emang dia, makiku. Pas kemarin elu gak turun makan siang, Pak Johan ama Pak Bagas kan makan di kantin, heboh semuanya, pada TP-TP. Gue lihat Pak Bagas normal-normal aja, kelihatannya baik, ucap Riri. Belum tahu aja lu aslinya dia kayak apa, cibirku. Jangan terlalu benci ta, entar jatuh cinta loh, kekeh Riri. Males banget jatuh cinta ama bocah manja kayak gitu, sinisku. Bocah juga bisa bikin bocah kali dia, Riri terbahak. Mulut luri. Aku menampol bibir Riri. Emang lu gak ada rasa serseran gimana gitu? Tiap detik lihat muka bos ganteng. Anak-anak malah pada ngiri sama lu, mana meja lu di dalam ruangan Pak Bos lagi bukan di luar kayak biasanya, cerocos Riri. Dengan senang hati deh gue kalau ada yang mau tukeran posisi ama gue, terus ya, boro-boro ngeliatin wajah gantengnya dia, yang ada udah teler nih mata liat tumpukan berkas yang musti dikerjain, kesalku. Ngeh, selama 6 tahun kerja di pusat, kayaknya ini pertama kalinya deh lo ngeluh soal kerjaan, kekeh Riri. Faktor U kali ya, aku menghela nafas.